Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya penonton dari anak-anak hingga dewasa ya. Kita hari ini akan membahas suatu teori baru lagi gitu kan. Bernama shotgun teori ya. Suatu teori mengamuk yang efektif gitu. Langsung masuk aja ke videonya ya. Hai, sahabat Bentley. Di sini Bentley mau membahas tentang shotgun atau senapan gentle. Ya tentunya kita nggak membahas tentang shotgun beneran. Maksudnya kita nggak bakal ngebahas senjata shotgun ini asalnya dari mana dan kenapa bisa ada gitu. Nggak, kita nggak bakal bahas itu. Tapi ya kita mulai aja. Shotgun adalah senjata yang berbahaya dengan daya hancur yang dahsyat ya. Maksudnya shotgun tuh termaksud tembakan yang kuat ya di Counter Strike. Kalau pernah main Counter Strike tuh shotgun tuh cukup 2 kali tembak. Walaupun ya Magnum Sniper tuh lebih kuat. Cuma shotgun tuh lebih gampang, lebih murah dan ya lebih efektif kalau menurut gue karena bisa langsung ngagetin gitu kan damage-nya. Apalagi kalau kena pala itu one hit sih. Senjata ini cenderung lebih lambat tapi efektif untuk menghancurkan lawan ya. Orang musuh bisa langsung mati gitu kalau lu tembak dengan benar gitu maksudnya. Ya kalau lu nembaknya salah-salah nih mau pakai tembakan apa juga nggak mati gitu. Di sini gue mengambil mekanismenya shotgun hanya menembak sekali 2 kali tapi langsung melumpuhkan lawan gitu. Oke tadi gitu, nembak sekali 2 kali musuhnya langsung mati. Nah jadi yang gue maksudin adalah cara bekerja seorang, cara seseorang meraih sesuatu dengan filosofi shotgun gitu. Jadi orang itu kerja sekali 2 kali tapi dia dapat banyak daripada dia kerja setiap hari tapi dapatnya dikit-dikit dikit. Misal kalau dia kerja Senin sampai Jumat gitu kan, dia dapat 5. Nah, tapi kalau dia kerja Senin dapat 5, berarti dia bisa istirahat dulu dari Selasa sampai Jumatnya. Ngerti kan? Di sini gue mau mematahkan teori konsisten gitu, istiqomah ya kalau bahasa Islamnya, sedikit demi sedikit tiap hari. Konsisten itulah suatu kegiatan yang berketerusan gitu kan. Jadi menurut gue proses seorang dalam berkembang itu harus sebanyak mungkin. Jadi lo kenapa lo harus sedikit demi sedikit setiap hari kalau lo bisa banyak terbanyak setiap hari gitu. Karena kalau lu makin banyak, makin banyak, makin banyak, meskipun lu ngedrop selama seminggu juga ya minggu depannya lu bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi ya lu punya motivasi gitu, lu udah kerja banyak gitu. Jangan sedikit demi sedikit, tapi banyak demi banyak itu ya. Itulah kata-kata gue ya. Jangan sedikit demi sedikit ya karena umur kita juga terbatas gitu. Jadi ya takutnya sih ya amit-amit gitu kita keburu mati gitu kan. Siapa yang tahu ntar turun tangga kepleset langsung meninggal kan. Atau ya ada kecelakaan-kecelakaan kecil yang mungkin aja bisa ngerebut nyawa kita. Mungkin sekarang kita sehat-sehat aja. Siapa yang tahu kan? Maksudnya selama kita hidup ya kita harus memanfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Ya caranya gimana? Ya caranya dengan cara serakus mungkin mengambil produktivitas. Kerja kayak bagai kuda gitu kan. Ya kalau istirahat jadi bagai kuda juga. Jadi kalau katanya Sun Tzu tuh stabil bagaikan gunung tinggi dan istirahat bagaikan jurang yang dalam gitu. Jadi kerja keras, istirahat juga super keras lagi gitu. Ya tapi istirahat itu juga harus bermanfaat ya, maksudnya ya lu istirahat gak bisa asal istirahat tidur doang gitu ya, lu harus nyari maknanya. Jadi istirahat tuh harus pleasure dan juga meaning gitu. Kalau kata Epicurus tuh harus ada makna dan juga kesenangannya, gak bisa makna doang karena lu namanya bukan istirahat kalau nyari makna doang. Kalau pleasure doang, senang-senang doang, lu bakal merasa ada yang kurang. Pernah kan sih lu kayak lagi libur panjang terus lu malah galau di rumah. Nah itu karena lu kekurangan meaning, lu kekurangan makna dari liburan lu. Jadi lu harus cari itu pleasure dan meaning gitu, kesenangan dan juga makna lu. Jadi selama istirahat itu lu bisa deep depress gitu, istirahat dengan dalam gitu kalau menurut Sun Tzu tadi. Nah lanjut ke teori shotgun. Teori ini benar-benar bisa diterapkan kepada orang-orang yang dengan gangguan emosional ya. Karena kerap belakangan ini gue ketemu beberapa orang ya, bukan satu tapi beberapa orang yang punya gangguan emosional yang dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel gitu kan, pengen ninju orang aja rasanya gitu kan, padahal dia kalau ditinju balik juga belum tentu terima gitu. Nah orang-orang yang gue temuin ini ciri-cirinya adalah karena mereka merasa kekurangan puas ya, kurang puas dengan standar hidup mereka, makanya mereka bersikap seperti itu. Jadi bukan karena mereka ngapa-ngapa ya, karena mereka kurang puas dengan kondisi mereka pada saat itu. Nah mereka pengen melampiaskan tapi mereka nggak tahu caranya, makanya begitu mereka tersinggung sama orang mereka langsung hajar orang itu. Padahal ya itu bukan hal yang bagus kan, ya bisa jadi dia salah ngajar orang kan, udah ngajar dihajar balik mati kan, siapa yang tahu. Makanya daripada meninju orang tanpa sebab karena emosi doang, mendingan kita melampiaskannya dengan usaha ya.
kita bisa melampiaskan dengan usaha ya, dengan mengalami grow bombing ya. Kalau bahasa gue tuh grow bombing gitu. Bom pertumbuhan ya, maksudnya pertumbuhan yang langsung meledak-ledak, push gitu. Kalau misal target kita hari ini 10.000, tiba-tiba kita dapat duit hari ini 70.000 gitu, karena kita paksain diri kita grow bombing gitu kan, sehingga dia dapat berkembang drastis secara dahsyat gitu kan. Push up yang tadi 10, karena dia lagi emosi, dia bisa push up sampai 50 gitu. Jadi grow bombing itu adalah target dari shotgun teori ya. Langsung lanjut ke sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, perlu dipertimbangkan lagi ya, kata Bentley. Jadi kita nggak bisa terus-terusan dengan cara lama gitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit tuh udah basi gitu kan. Kita perlu cara baru. Kita bisa bersemangat gitu kan, banyak demi banyak, lama-lama lebih cepat menjadi bukit gitu. Kalau kita langsung banyak, ya kita bisa lebih cepat mencapai target kita, sehingga kita bisa menyelesaikan tujuan kita yang lain gitu. Jadi jangan lagi kita mulai sekarang sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit tuh udah kita coret aja, kita hapus dari kamus kita ganti banyak menjadi banyak, cepat-cepat menjadi bukit gitu. Kita ganti kata-katanya. Langsung masuk ke kelemahan dari shotgun teori. Semua hal memiliki kelemahan kecuali Tuhan ya, udah jelas gitu kan. Kalau Tuhan ada kelemahannya, namanya bukan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu nggak punya kelemahan, makanya dia jadi super power kan. Kita langsung lanjut aja deh, nggak usah bahas Tuhan. Kita langsung ledakan emosional bisa dialihkan ke hal-hal yang bermanfaat ya, kayak olahraga. Kayak tadi gue bilang, push up 10 bisa jadi 70 gitu kan. Lu lari biasanya cuma 30 menit bisa jadi 1 jam. Jadi lu mengalirkan emosi lu ke sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Misalnya nulis novel nih, lu nulis novelnya biasanya cuma 2 halaman sehari. Nah daripada 2 halaman ya lu bisa langsung 20 halaman gitu kan. Karena emosional lu gitu kan. Lu bisa. Jadi emosi itu bukan halangan, karena emosi itu nggak bisa dihilangin coy. Lu bisa ngatur emosi nggak? Gue tanya, nggak bisa. Emosi itu nggak bisa dihilangin, tapi bisa disalurkan. Lu bisa mengatur emosi lu supaya ya terkondisional gitu, tertata gitu. Jadi kayak bensin gitu kan. Bensin itu kan berbahaya kalau dikasih api, bur, kebakar, meledak, dan pom bensin kebakaran. Tapi kalau digunakan dengan baik, dimasukin ke dalam mobil, mobil jadi bisa jalan jauh, bisa jalan kemana-mana gitu kan. Jadi sesuatu yang berbahaya bisa jadi berguna gitu, kayak api bisa untuk masak makanan gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Kita lanjut. Nah di sini ada, ya lu jangan perhatiin gambar Alucard, gambar bangku sama gambar Just No Limit ya, itu cuma hiasan doang. Karena tadinya itu gambar kayak orang ulang tahun gitu, jadi gue bingung, jadi gue ganti aja. Kita langsung masuk ke teori ini tidak berlaku bagi orang yang tidak memahami konsep menunda-nunda. Nah ini bagi kita yang suka ngaret gitu kan, suka nunda-nunda, antar aja dan lain-lain. Teori ini bagus. Kenapa? Karena kita bisa langsung menyelesaikan tugas kita atau menunda tugas kita dan menyelesaikannya sekaligus. Jadi ini nama teori shotgun ini apa nama lainnya? Namanya teori sekaligus. Sekaligus tuh maksudnya gimana? Sekali kerja selesai gitu. PR ada 5 tugas gitu kan, bahasa Arab gitu kan, ilmu kalam gitu kan, terus apa lagi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN dalam 1 hari. Deadline-nya sebulan lagi. Nah kita selesain 1 minggu pertama. Jadi 3 minggu berikutnya kita bisa tidur-tiduran, ngaret gitu kan, push rank Mobile Legend, nonton film gitu kan. Terus kita bisa olahraga, main, apaan aja lah, banyak hal gitu. Terus yang kedua adalah, banyak orang yang meremehkan teori ini ya, karena ngaret itu ya sejatinya itu gak baik, karena menunda-nunda itu adalah pekerjaan yang aneh gitu kan. Kenapa juga lo menunda-nunda kalau bisa langsung kerjain gitu. Konsisten, orang menganggap konsisten itu lebih penting daripada ledakan pekerjaan yang banyak, karena konsisten itu lebih enak bagi mereka ya. Mereka meremehkan teori kita nih, gimana nih. Nah tapi bukan berarti konsisten itu jelek ya, konsisten itu bagus, tapi nggak buat semua aspek juga. Maksudnya ya kayak misalnya lu ada 5 profesi gitu kan. Kadang-kadang kan pelajar sekarang tuh dituntut untuk bisa semuanya. Lu harus bisa matematika, bisa bahasa Inggris dan semuanya gitu kan. Nah kalau lu fokus di matematika, lu bahasa Inggrisnya cukup pakai teori konsisten aja, matematika lu aja yang pakai teori shotgun gitu. Jadi misalnya lu hafalan lu ada 20 juz gitu kan. 20 juz tuh lu fokusnya di 5 juz terakhir gitu kan. 16 sampai 20. Ya udah lu fokus di bombingnya tuh di 16 sampai 20 aja. Apalan-apalan sebelumnya pakai teori konsisten aja, sehari sejus gitu kan. Ya teori konsisten tuh dipakai untuk sesuatu yang bukan prioritas.
Jadi nggak sama sekali kita buang, tapi kita pakai untuk sesuatu yang nggak terlalu penting-penting amat gitu kan ya. Jadi ya tetap bisa jalan meskipun kita nggak perhatian gitu. Kita nggak perhatiin tapi tetap jadi gitu kan. Basoka teori ya, Basoka teori ini adalah nama lain dari shotgun ya. Tapi Basoka teori ini lebih ekstrim. Jadi Basoka teori ini, jadi kalau shotgun teori itu kan kita capek-capek di minggu pertama, kemudian 3 minggu terakhirnya kita inian istirahat. Basoka teori ini adalah 2 kali lipat dari shotgun teori ya, bahasa gampangnya. Maksudnya gimana? Basoka teori ini ya, misalnya kita harusnya mengerjakan itu selama seminggu, kita kerjain cuma 3 hari atau bahkan cuma 2 hari. Jadi kita bener-bener nge-push diri kita. Nah, bodoh amat setelah 3 hari itu kita sakit atau setelah 3 hari itu kita tipes, kita nggak peduli sama sekali gitu kan. Yang penting udah selesai dalam waktu cepat gitu. Tapi apakah itu bagus gitu kan? Ya tentu saja itu tidak bagus gitu. Basoka teori tidak boleh terlalu sering digunakan karena akan berakibat buruk pada diri sendiri gitu kan. Ya kita bakal capek, bakal ngedrop. Ya tapi walaupun ya basoka teori itu emang tujuannya itu. Kayak kita kerja mampus-mampusan selama 3 hari penuh. Nah terus di hari-hari berikutnya kita bisa istirahat jadinya. Ya udah ya, segitu aja video dari gua. Terima kasih udah menonton video dari gua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.